Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hafiz Sabidian dengan NIM 7211419112 akan mempresentasikan bab 6 tentang sistem manajemen basis data. Nah, di sini ada hierarki data. Terdiri dari basis data, lalu ada file, ada record, dan terakhir ada field data. Definisi sistem manajemen basis data atau database management system atau sering disebut juga DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data atau database secara praktis dan efisien. Fitur-fitur yang terdapat di dalam DBMS di antaranya ada keamanan, independensi, data sharing, integritas, pemulihan, katalog sistem, dan perangkat produktivitas. Penjelasannya yang pertama ada keamanan, yaitu pengaman data yang baik membuat data tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak. Kedua ada independensi, yaitu sistem manajemen basis data menjamin independensi antara data dan program aplikasi. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena strukturnya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Selanjutnya, integritas. DBMS dapat mengelola file-file yang berupa data serta relasinya. Tujuannya agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Selanjutnya, data sharing, yaitu data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna. Selanjutnya, pemulihan. Terdapat fasilitas untuk memulihkan data-data jika terjadi error pada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Selanjutnya adalah katalog sistem, yaitu terdapat fasilitas yang berisi kamus data, bertujuan untuk mendeskripsikan field data dalam database. Yang terakhir ada perangkat produktivitas, yaitu terdapat perangkat produktivitas agar memudahkan user untuk mendapatkan manfaat dari database seperti membuat report dan mencari informasi. Kelebihan dan kekurangan DBMS. Kelebihannya yaitu mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan data, memudahkan pengguna untuk membuat report, layanan backup dan recovery data, dan mengurangi konflik antar pengguna data. Adapun kekurangannya, yaitu butuh skill tertentu untuk memanajemen atau menjadi administrator database. Memerlukan storage, baik eksternal maupun internal, agar dapat bekerja secara cepat dan efisien. Harga DBMS relatif mahal, kebutuhan resource yang tinggi, dan lain sebagainya. Berbagai macam aplikasi DBMS, di antaranya ada aplikasi Oracle, Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL Server, SQLite, dan PostgreSQL. Komponen DBMS. Ada 4 komponen utama dari DBMS, yaitu ada 1 perangkat keras atau hardware, 2 data, 3 perangkat lunak atau software, dan keempat pengguna atau user. Macam-macam bahasa yang terdapat pada DBMS. Yang pertama ada definisi data atau Data Definition Language atau DDL. Ya, selanjutnya ada manipulasi data atau Data Manipulation Language, DML. Yang terakhir ada Device Control Media Language atau DCML. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan komponen bahasa dari DBMS yang berguna untuk mendefinisikan struktur data
untuk melakukan perintah tertentu. Contohnya, untuk melakukan perintah create, yaitu digunakan untuk membuat tabel baru di mana terdefinisi field, data dengan tipe dan panjangnya. Selanjutnya, untuk melakukan perintah index atau reindex, yaitu mengubah indeks agar setiap record dalam satu file data dapat diakses melalui indeksnya. Lalu membuat perintah modify struct, yaitu mengubah struktur dari data. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language, merupakan komponen bahasa dari DBMS yang berguna untuk memanipulasi data. Biasa komponen ini digunakan oleh user untuk melakukan perintah-perintah sebagai berikut. Di antaranya, list atau display digunakan untuk mengambil data dari basis data. Lalu ada insert, append digunakan untuk menambah data. Lalu ada update yang digunakan untuk meremajakan dan mengupdate data. Selanjutnya ada delete digunakan untuk menghapus data. Selanjutnya ada sort digunakan untuk mengurutkan data. Selanjutnya ada count digunakan untuk menghitung frekuensi data. Terakhir ada find digunakan untuk mencari data. Terakhir ada DCML atau Device Control Media Language, merupakan bahasa DMS yang berguna untuk mengatur proses record atau penyimpanan data secara fisik. Komponen bahasa ini digunakan oleh operator-operator sistem basis data pada saat mengatur file-file data secara fisik. Perintah-perintah dalam bahasa HTML diantaranya merekam atau record. Contohnya ada write, record, dan create table. Selanjutnya ada menghapus atau delete, diantaranya ada drop atau delete table. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.